ini teman sejawat nih ya. Jadi teman sejawat, teman seperjuangan ya Pak Aktof ya. Iya. Oke, jadi saya kemarin dicolek ya sama Pak Aktof untuk sharing dengan teman-teman yang saat ini sedang mengambil ini mata kuliah apa ya Pak Aktof ya? Technopreneur, Pak. Teknopreneur ya. Technopreneur. Oke, mata kuliah teknopreneur. Jadi eh, saya sharing saja ya, sharing seputar dunia entrepreneurship yang saya geluti selama beberapa tahun terakhir. Ya, jadi karena sifatnya sharing, jadi tidak usah terlalu formal ya. Santai saja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, itu akan jauh lebih lebih hidup nanti ya. Jadi tolong saya sih senangnya kita lebih interaktif aja gitu Pak Aktof ya. Iya, Pak. Interaktif aja, jadi mungkin dengan cara seperti itu justru akan lebih tereksplor gitu ya. Pengalaman-pengalaman atau mungkin kejadian-kejadian unik ya yang sudah saya alami, saya lewati seperti itu. Daripada hanya teori-teori yang mungkin teman-teman saya yakin sudah banyak sekali mendapatkan ya. Jadi kalau teori bisnis, kemudian teori manajemen itu tentu banyak sekali bertebaran di sana, tapi yang unik dari tiap-tiap narasumber biasanya adalah pengalamannya ya, pengalaman bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit ya, pengalaman bagaimana mengatasi hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam planning dan seterusnya gitu. Baiknya bagaimana nih teknisnya nih Pak Aktof nih? Apa saya share sedikit slide gitu ya buat Boleh. pengantar ya? Boleh, silakan, Pak. Mungkin bisa di ini host gitu biasa bisa share screen gitu Pak Aktof? Ya, sebagai pancingan aja dulu gitu, pancingan diskusi maksud saya seperti itu. Siap. Atau langsung cerita saja? Boleh, Pak. Ini saya lagi cari juga cara ininya. Saya dibikin host saja. Dibikin host, nanti saya bisa share screen biasanya. Atau co-host ya. Co-host. Ini semester berapa ya teman-teman ya? 3, Pak. Oh, semester 3. Oke, sudah ada yang punya bisnis? Mungkin dari teman-teman? Ada yang sudah mencoba berbisnis gitu dari teman-teman yang sekarang ada di webinar ini? Adakah? Oh, ini belum bisa share screen ya. Sudah bisa, Pak? Sebentar. Ya, belum bisa. Coba juga. Masih belum bisa ya, karena Belum bisa, status ya? saya masih partisipan. Nah, oke. Oke, nggak apa-apa sambil jalan aja ya. Nanti Ya, sambil kalau jalan aja, Pak. Sambil saya. hmm. Jadi intinya begini teman-teman ya. Jadi saat ini ya, saya mulai dari sebuah survei ya, sebuah survei yang saya baca beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu ada sebuah survei yang sangat menarik di Warta Ekonomi, itu silahkan nanti searching di internet itu, hasil surveinya itu ternyata 24% dari generasi milenial itu cita-citanya adalah membuka bisnis sendiri. Nah, menarik ya, gede ya 24% ya. Jadi memang sekarang ini sudah mulai bergeser ya orientasi generasi sekarang. Berbeda dengan generasi saya dulu ya, mungkin generasi Pak Aktor juga ya, kita mungkin satu generasi, saya termasuk generasi E. Terus. Silahkan dalami itu.
kalau saya punya growth mindset, bagaimana saya harus bersikap gitu. Ketika saya punya ide bisnis, bagaimana saya harus memfollow up-nya. Ketika saya mengalami masalah, bagaimana saya harus mensikapinya dan seterusnya. Karena beda sekali gitu loh. Orang yang fixed mindset, yang mindsetnya itu fix tetap gitu ya, dengan orang yang growth mindset itu cara berpandangan, kemudian cara menyikapi persoalan itu sangat berbeda. Maka pilihlah atau tetapkan keputusan dalam diri teman-teman itu untuk menjadi orang yang growth mindset. Dengan begitu, masalah apapun yang akan teman-teman hadapi dalam perjalanan ke depan nanti itu selalu bisa diatasi dengan baik gitu. Karena ketika teman-teman terjun dalam dunia bisnis, itu bukan berarti kemudian semuanya akan lancar-lancar saja ya. Saya jamin nanti banyak sekali hambatan, tantangan ya, kemudian tikungan-tikungan gitu, dan itu bisa sangat menyenangkan satu sisi, tapi juga kadang-kadang bisa sangat membuat kita tertekan gitu seandainya kita tidak mampu memposisikan diri dengan baik gitu. Orang yang growth mindset itu relatif dia akan berpikiran terbuka ya, open mind ya, open mind terhadap cara-cara baru tadi sudah saya sampaikan ya, dan dia akan relatif lebih berpikir positif ya. Karena kadang-kadang kejadian itu kan sebetulnya netral ya, seringkali kita sendiri sikap kita lah yang membuat kejadian itu bernilai positif atau negatif. Maka ketika kita punya growth mindset ya, dan kita itu berpikiran positif, insya Allah semua kejadian yang kita alami baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis itu akan relatif kita bisa melihat sudut pandang yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita akan lebih produktif gitu. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik dan akan menjadi wahana untuk naik kelas gitu ya. Karena kalau kita misalkan pengen naik kelas kan biasanya ada ujian tuh. Nah, anggaplah masalah-masalah itu sebagai sebuah ujian, dan ketika kita lulus maka otomatis kita menjadi orang yang lebih tinggi levelnya gitu ya, sudah naik kelas ya, levelnya sudah lebih baik, dan mungkin kita akan dianugerahi dengan masalah-masalah yang lebih besar untuk menjadi pribadi yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini sifatnya umum sebetulnya, tapi to tell you the truth ya teman-teman, jujur harus saya katakan di sini, bisnis itu menjadi sebuah ladang yang sangat tepat menurut saya untuk menjadi pribadi yang bertumbuh gitu. Karena dalam bisnis itu sangat, pengalaman saya ya sekitar 15 tahun membesarkan usaha itu banyak sekali dinamikanya gitu ya. Karena kita harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap organisasi bisnis yang sudah kita bangun. Nah, sementara di situ kita bertanggung jawab terhadap sumber daya, kita bertanggung jawab terhadap orang atau karyawan, kita bertanggung jawab terhadap mitra kerja, ya bisa supplier, ya kita bertanggung jawab terhadap customer dan seterusnya. Tentu di sana akan ada gesekan-gesekan, ya di sana akan ada masalah-masalah. Nah, itu ketika menghadapi seperti itu, maka inilah sekolah kehidupan yang sesungguhnya gitu. Ya, sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Dan sekali lagi dengan bekal growth mindset yang tadi Bapak sampaikan, ya insya Allah teman-teman akan bisa melaluinya dengan baik gitu ya. Nah setelah itu baru kemudian teman-teman bisa mulai masuk ke teknisnya seperti apa gitu. Nah banyak sekali ya model pembelajaran bisnis yang sifatnya teknis manajerial yang teman-teman bisa dapatkan di aneka sumber di internet banyak sekali. Saya termasuk yang suka belajar di YouTube University ya, karena di sana menyediakan banyak sekali sumber pembelajaran ya. Saya sarankan teman-teman juga untuk rajin-rajin melihat channel-channel yang memang positif ya, yang bagus untuk pembelajaran kewirausahaan atau yang berhubungan dengan technopreneur gitu. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita rujuk. Tapi saya ingin kasih basic saja ketika teman-teman let's say ini belum punya bisnis, kemudian ingin terjun sebagai seorang pebisnis, maka teman-teman bisa mulai dari sebuah pertanyaan, what is the problem you are trying to solve? Ya, what is the problem you are trying to solve? Apakah masalah yang ingin Anda kasih solusinya? Ya gitu. Jadi kita ini sebagai entrepreneur itu ketika melihat masalah itu justru sebetulnya di sana itu banyak peluang teman-teman ya, banyak peluang
yang bisa kita jadikan sebuah bisnis gitu. Jadi harusnya ya senang gitu ya kalau ada masalah gitu kan, oh berarti di sana ada kemungkinan ada peluang bisnis nih seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita contohkan ya, misalnya saya contohkan misalkan produk yang misalkan pop mie ya, pop mie. Mungkin ada yang suka makan pop mie ya. Kira-kira apa masalah yang pengen diatasi dengan adanya produk pop mie itu? Nah, coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tiba-tiba lahir pop mie? Kan sebelumnya sudah ada Indomie, ada Super Mie, ada mie sedap ya. Kok tiba-tiba ada pop mie? Pop mie ini mungkin sudah 5-6 tahun terakhir dan sampai sekarang masih bagus sekali penjualannya. Itu artinya kan risetnya kan bagus. Kenapa tiba-tiba ada produk itu misalnya? Ada yang bisa jawab mungkin dari teman-teman? Nebak gitu kira-kira apa gitu? Problem apa yang pengen diatasi dengan lahirnya produk itu? Ada? Boleh berpendapat? Ya, di chat juga boleh. Kalau nggak mau ngidupin ininya ya. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita misalkan apa namanya makan Indomie kan masih repot ya, masih harus masak atau mungkin harus cari istilahnya itu ada beberapa tahapan yang kadang-kadang kita nggak sabar, makanya kemudian produsennya itu ya Indofood dalam hal ini menciptakan satu produk yang menyelesaikan keluhan-keluhan itu ya bagi orang yang mau makan mie tanpa repot. Nah, contohnya seperti itu ya. Mau makan mie tanpa repot ya, tinggal seduh, kasih air panas, udah jadi gitu ya, nggak usah pakai ritual yang lain gitu, udah langsung siap saji gitu. Sehingga ini di perjalanan ya kalau kita lihat gitu ya, itu kalau kita mudik misalnya di perjalanan tuh apa menu andalan di tiap-tiap rest area itu adalah pop mie karena memang dia benar-benar siap saji tanpa repot gitu. Ini contohnya ya. Apalagi misalnya ya, produk-produk yang dia itu benar-benar memberikan solusi gitu ya. Yang kemarin sempat terinterap karena pandemi misalkan Gojek atau Grab ya dengan menyediakan layanan riding ya, pengantaran ya. Apa masalahnya sebetulnya ketika belum ada produk itu misalnya? Dulu kalau kita naik ojek gitu kan tentu pertama kita merasa insecure biasanya ya, tidak aman karena nggak dikenal gitu ya, khawatirnya nanti kenapa-kenapa. Kemudian kadang-kadang juga gelap apa namanya tarifnya itu gelap ya, kita khawatir nanti justru malah kemahalan dan seterusnya ya. Kadang-kadang kita nggak paham. Kemudian juga kita yakin nggak nih supirnya tahu tempatnya gimana, dia bisa nggak arah-arahnya dan seterusnya. Itu banyak sekali masalah di sana. Ya akhirnya masalah itu diberikan solusi dengan mulai satu aplikasi ya, ada Grab, ada Gojek yang dia menjawab itu ya dengan ketepatan pricingnya sudah diketahui dari awal ya, kemudian juga ada jaminan orang yang mengantarkan ini juga orangnya jelas karena apa? Karena terdetek gerakannya dan juga terdaftar di pemilik aplikasi dan seterusnya. Alhasil karena ini menyelesaikan masalah masyarakat sehingga dia boom gitu. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ berpikir gitu. Kira-kira apa sumbangsih saya yang bisa saya berikan dalam rangka memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, ketika sumbangsih itu kemudian bisa dimonetisasi, nah itu menjadi sebuah bisnis gitu. Ya, itu menjadi sebuah bisnis ketika Anda bisa menyelesaikan banyak problem di masyarakat gitu. Ya, jadi yang pertama adalah what are the problem you are trying to solve ya. Masalah apa yang ingin Anda selesaikan gitu ya, yang ingin Anda selesaikan. Pertanyaan itu kalau bisa Anda jawab maka akan muncul satu bisnis. Akan muncul satu bisnis ya yang bisa Anda jalankan. Yang kedua, siapa customer yang punya masalah itu ya. Siapa customer yang punya masalah itu. Nah, ini mengidentifikasi target market kita gitu. Jadi tentu saja kita kan nggak mungkin ya menyelesaikan masalah semua orang kan gitu. Maka siapa nih yang menjadi target yang akan kita bantu? Apakah anak muda, apakah orang yang sedang bepergian ya, apakah orang yang sedang pengen mencari mungkin aplikasi tertentu yang lebih mudah dan seterusnya. Nah, identifikasi itu.
Ketika kita bisa menjawab customer yang akan kita layani itu, maka kita sudah setahap lebih maju ya. Masalahnya sudah jelas, apa yang akan kita berikan solusi, kemudian customernya juga sudah terjawab ya. Berikutnya adalah setelah siapanya ada, solusi apa yang kita tawarkan ya, solusinya apa gitu. Masalahnya sudah ada, customernya siapa, kemudian solusinya apa. Nah, gitu ya. Masalah, kemudian siapa orangnya, customernya, dan solusinya apa. Nah, solusinya apa ini tantangannya di sini. Disinilah perang inovasi ya, apalagi ini dalam mata kuliah Technopreneur ya. Tentu di sini ada semacam challenge ya, challenge atau tantangan bagaimana teman-teman bisa menghadirkan satu produk yang kompetitif, yang benar-benar bisa memberikan solusi yang menarik gitu ya. Banyak hal di lingkungan, mungkin bisa dimulai dari masalah yang teman-teman hadapi sendiri gitu. Misalkan teman-teman masalahnya apa yang dihadapi. Nah, banyak sekali pebisnis yang bermula dari masalahnya gitu ya. Di buku saya misalnya ya, di buku saya ini yang dulu ya, udah lama ini seperti ini. Di sini misalkan ada yang di tokoh yang pertama itu, di sana ada seorang muslimah yang dia itu kesulitan mencari salon ya, salon yang khusus muslimah gitu ya, yang tidak campur ya dengan laki-laki, yang privasinya terjaga. Nah, ketika dia menghadapi masalah itu, kemudian dia muncul ide, nah kenapa aku nggak bikin saja gitu. Akhirnya dia bikin ya salon muslimah ya di Margonda di Depok ya. Itu sudah 15 tahun itu salonnya. Kalau Anda ke Jalan Margonda ya di sisi di sebelah utara ujungnya, sebelah utara itu ada tuh salon muslimah ya. Itu sudah 15 tahun lebih dan sekarang sudah di-franchise-kan ya. Cabangnya sudah ada di mana-mana. Itu berawal dari problem yang dihadapi oleh ownernya ya, namanya Mbak Yulia. Dia kemudian berinisiatif bikin itu dan kebetulan dia punya expertise dan kesenangan di bidang itu ya, akhirnya jadi sebuah bisnis yang survive dan justru berkembang sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian seberapa besar market yang bisa kita layani. Nah, ini juga pertanyaan menarik ini. Ini sengaja saya agak terstruktur, ini kan mata kuliahnya Technopreneur ya, jadi perlu ada indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah kita siap tuh masuk ke market gitu ya. Jadi setelah tahu solusinya apa, kita ukur marketnya apa, marketnya seberapa besar. Kalau marketnya nggak ada ya, nggak usah masuk ya. Wah ini bagus banget internet itu, ternyata siapa yang mau beli, nggak ada gitu ya, jangan gitu. Karena berdasarkan survei ya, ada survei itu silahkan nanti googling juga, ada beberapa penyebab yang membuat startup itu bisnis rintisan itu gagal. Nah, ternyata urutan pertama kenapa sebuah bisnis itu gagal itu adalah no market needs. Ya, tidak ada kebutuhan pasar gitu. Walaupun produk kita keren banget luar biasa, tapi nggak ada orang butuh, siapa yang mau beli ya. Kita kan mau bisnis gitu, kita harus menciptakan revenue dari sales gitu loh. Tapi ketika orang beli kan karena butuh gitu. Orang beli karena butuh, orang butuh karena punya problem gitu. Jadi pertama problem, orang punya problem, akhirnya dia ada kebutuhan tertentu untuk menyelesaikan problemnya sehingga dia beli. Nah, ketika nggak ada kebutuhan, ya berarti nggak ada problem di bidang itu, ya produk kita nggak akan terserap dan itu menyebabkan ya bisnis gagal gitu. Makanya kita perlu melakukan sebuah assessment gitu, apakah kira-kira solusi yang kita tawarkan ini ada kebutuhan nggak di market gitu. Tentu saja kalau ada problem sebenarnya ada kebutuhan, cuman kita lihat besar kecilnya gitu. Kalau marketnya luas, nah ini oke nih, ada peluang masuk nih. Kenapa saya masuk di busana muslim ya selama 15 tahun terakhir? Ini salah satunya, ini market needs ini menjadi satu pertimbangan yang utama. Kebutuhannya itu besar ya, karena kita ini di Indonesia ini adalah 87% muslim dan kesadaran untuk berbusana muslim itu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga marketnya bukan hanya besar tapi terus membesar dan membesar. Sehingga karena ini marketnya sangat besar ya, memang akhirnya banyak sekali pemain yang masuk ke sana gitu ya. Nah, tinggal pinter-pinternya bagaimana kita bermain di market yang sudah kebentuk ini, yang sudah besar ini.
Kalau marketnya terlalu kecil ya jangan gitu. Karena apa, nanti kita tidak bisa mencapai skala ekonomi. Jualannya terlalu kecil gitu ya. Itu nanti ya nggak cukup lah untuk pertumbuhan gitu. Dan sebetulnya di luar sana banyak sekali ya kebutuhannya, tergantung Anda pasti bisa lah mengidentifikasi, kalau perlu Anda brainstorming ya dengan teman-teman ya, dengan kelompoknya masing-masing. Anda bisa mengeksplorasi ide-ide yang berseliweran itu dalam rangka kira-kira market needs-nya seberapa, kira-kira market size-nya itu seberapa gitu. Pak, gimana kita bisa menghitungnya? Nah, Anda bisa searching ya data-data sekunder. Misalnya Anda mau bisnis kebutuhan bayi ya misalnya. Anda bisa searching dan data itu kalau Anda pinter itu akan ketemu tuh, misalnya berapa bayi lahir tiap tahun. Aha, berapa juta bayi lahir tiap tahun. Ada yang tahu nggak gitu? Oh, nggak tahu Pak. Nah, Anda cari tahu. Data itu ada gitu ya. Sumber-sumber data penelitian itu ada semuanya. Anda bisa ngulik-ngulik websitenya BPS nih ya, Biro Pusat Statistik, untuk mendapatkan data yang lebih detail lagi itu ya. Kalau perusahaan besar dia punya tim riset sendiri, atau bahkan dia beli data. Ada perusahaan-perusahaan yang memang dia jual data, tapi ini hanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang punya budget ya. Bukan kita yang yang pribadi, ini nggak bisa ya. Tentu saja kita harus kreatif sendiri gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar dia beli data dari lembaga riset internasional seperti AC Nielsen, kemudian banyak sekali ya itu yang McKinsey ya, dia jual data dan itu dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meluncurkan produk baru gitu. Tapi kalau kita ya kita kreatif sendirilah, kita kan resource-nya terbatas. Searching di internet, googling gitu, masuk ke website berapa bayi lahir tiap tahun. Oh ketemu, oh ternyata ada sekian juta bayi lahir. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana polanya? Oh ternyata mereka itu kalau di rumah sakit itu ya kan dikasihnya ini, mereka tuh begini. Oh ternyata berarti produk ini yang paling pas misalnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan data itu tersedia berserakan sebetulnya asal kita rajin ya, rajin dan tekun dalam menelusurinya gitu. Ini untuk apa? Untuk menentukan kira-kira ya. Ini nggak fix ya, karena kan namanya juga apa riset ya. Jadi berapa market size yang mau kita masuki gitu ya. Saya sendiri walaupun tidak punya data yang sangat pasti tentang market busana muslim di Indonesia, tapi saya punya data secondary yang itu bisa diperoleh juga dari berbagai sumber gitu. Nah, itu menjadi penguat ya ketika kita masuk ke dalam sebuah market, maka kita tahu oh ternyata ada market need loh gitu, ada market need, ada kebutuhan pasar. Dan kalau bisa pasarnya besar. Karena kalau pasarnya besar itu kemungkinan perusahaan kita ikut berkembang dan menikmati kue pasar itu akan semakin besar. Nah, di sini Anda dituntut untuk ini ya lebih jeli ya dalam mencari potensi-potensi yang mungkin belum terungkap ya. Kalau perlu Anda riset sendiri boleh. Saya punya temen itu dulu kerja di Mayora ya. Nah, ini saya sebut nama nih ya. Mayora tahu ya, ini perusahaan consumer good ya. Yang dia itu produknya banyak banget ya. Ada kue ya kan, biskuit Roma, nggak satu apa tuh banyak banget produknya itu. Kerjaan dia riset keliling Indonesia ya. Untuk apa? Untuk bisa capture atau memotret ya kebutuhan dan market size suatu daerah. Itu. Nah, karena kalau dengan data yang diperoleh tim risetnya sendiri, maka mungkin dia akan lebih yakin gitu. Nah, untuk sekelas Mayora yang perusahaan besar, dia mampu melakukan itu, ada budgetnya gitu. Sehingga bahkan divisi riset ini menjadi satu divisi yang sangat sentral gitu di dalam memasuki market gitu. Kenapa? Karena dia sangat sangat hati-hati dalam meluncurkan produk gitu, dan akhirnya kan banyak sekali produk yang diluncurkan sukses gitu ya, karena memang sudah melalui proses riset gitu. Nah kita ya risetnya ringan-ringan aja lah ya, kita lihat oh kira-kira kalau di sini trafficnya gimana gitu. Misalkan saya mau buka usaha di sebuah toko atau di sebuah pasar pusat perbelanjaan gitu, saya risetnya sederhana gitu ya. Misalnya berapa traffic kalau pas weekend itu Sabtu Minggu, berapa traffic kalau pas weekdays, ya kita tongkrongin 2 hari lah gitu. Nongkronginnya kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Nah, itu kan dilakukan oleh Indomaret juga ya. Indomaret, Alfamart itu kalau mau buka cabang baru, dia itu menempatkan surveyor. Surveyor itu bawa apa namanya kayak alat penghitung gitu, dia nongkrong di situ. Nongkrongnya itu pas Sabtu Minggu, nongkrongnya sore, nongkrongnya pagi, sehingga dia punya data berapa orang yang lewat ketika pagi hari, berapa orang yang lewat kalau sore hari, dan seterusnya. Jadi dia punya standar.
Nah, kalau standar yang dilampaui, berarti tempat itu layak untuk didirikan cabang baru misalnya. Nah, ini contoh ya untuk perusahaan yang, kalau kita ya seperti tadi ya, kita ya bisa pakai hitung-hitungan sederhana saja lah ya, nggak usah terlalu rumit. Tapi karena kita seorang yang terpelajar, maka tentu usaha-usaha riset kecil-kecilan seperti ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan, gitu ya. Tadi market size ya, seberapa besar ya. Kemudian pilihlah industri dan kategori yang punya potensi berkembang ya. Industri itu begini misalkan, ada makanan minuman, ini industri makanan minuman, ya kan? Ada bank-bank itu industri perbankan, ya. Ada batu bara, kelapa sawit itu industri komoditas, ya. Nah, di dalam sebuah industri yang besar ini ada yang namanya kategori. Misalkan tadi industri makanan minuman, ada kategori makanan, ada kategori minuman. Makanan sendiri ada subkategori, misalkan makanan siap saji atau fast food, ada makanan rumahan atau makanan yang apa namanya misalkan khas daerah, ya. Jadi ada banyak kategori dalam sebuah industri. Nah, kita pilih kategori yang masih bisa berkembang. Nah, jangan pilih kategori yang nyungsep, yang sudah turun, jangan. Nah, kenapa? Nanti ya kita nggak bisa berkembang gitu. Karena kan kalau kita bisnis itu bayangkan ya, ini teman-teman bayangkan ada sebuah kolam, ya. Di sana ada bunga teratai. Bunga teratai itu kan di apa namanya di permukaan kolam. Ketika air kolam itu naik, maka bunga teratainya ikut naik enggak? Ikut ya, ikut naik. Nah, ketika kolamnya turun, bunga teratainya ikut turun. Nah, kalau kita punya bisnis di sebuah kategori, ketika industrinya naik, kita akan ikut naik. Ya kan? Kita akan terdorong sendiri dengan demand yang bagus, ya kan, dengan apa namanya penjualan yang kok tiba-tiba oke gitu, karena secara umum industrinya memang naik gitu. Tapi kalau industrinya lagi surut ya kita ikut surut gitu. Maka pilihlah industri dan kategori yang memang kira-kira ya let's say 5-10 tahun ke depan bakalan masih naik gitu loh. Jangan yang memang sedang menurun itu, karena kita akan sulit sekali effortnya nanti. Pilihlah yang sedang naik. Misalnya sekarang nih yang lagi naik nih ya, yang berhubungan dengan kesehatan sekarang lagi naik nih. Nah, ya kan, karena situasi pandemi, ya kan. Kemudian yang berhubungan dengan kuliner nih, sekarang industrinya lagi naik nih ya. Karena orang juga mungkin ya baik satu dan hal lah sekarang sudah menjadi tren gaya hidup dan seterusnya, ini kuliner lagi naik industri. Anda bisa masuk, tinggal nanti kategorinya apa silahkan ya. Kategori minuman, minuman juga macam-macam. Misalkan saya masuk kategori minuman. Minuman di sana ada minuman kopi, ya kan. Kopi juga nanti ada kategori subkategori lagi, misalkan ada kopi yang sifatnya apa namanya kopinya itu kan sekarang ada macam-macam ya, booth itu ya, itu kan konsepnya beda-beda. Anda pilih yang seperti apa, misalkan konsepnya resto, konsepnya take away, konsepnya mengandalkan GoFood. Ada orang yang bisa hanya mengandalkan delivery, GoFood, GrabFood, ada juga seperti itu. Anda tinggal pilih saja kira-kira kategori yang mana. Tapi pastikan ya, ini ada feelingnya juga ya, ada feeling, ada riset, pastikan industri dan kategori yang Anda pilih itu yang kemungkinan 5-10 tahun yang akan datang itu masih bertumbuh ya. Tujuannya apa ya, supaya Anda kebantu lah gitu ya, kebantu ya, walaupun effort Anda kecil, apalagi kalau ada momentum tertentu. Misalnya nih, saya di Busana Muslim, ada momen tertentu di mana kita nggak ngapa-ngapain, insya Allah kebantu demand-nya. Kenapa? Momen-momen yang spesial, misalnya Idul Fitri, Ramadan Idul Fitri, itu kan peak season. Bukan hanya busana muslim sebetulnya ya, yang lain juga, tapi untuk busana muslim dia benar-benar spesial. Karena biasanya di situ demand-nya kedorong dengan sendirinya. Nah, ini kan kebantu itu untuk bisa meningkatkan. Nah, Anda cari yang memang produk-produk yang mungkin siapa tahu ada momen-momen spesial yang bisa ngebantu. Karena kita ini kan Indonesia ini kan kaya budaya ya, kemudian kaya dengan event-event yang sifatnya harus gitu ya. Ya, cari mungkin event-event yang bisa membantu mendongkrak pemasaran produk-produk kita. Tinggal kita pilih kita mau bermain di mana ya. Ingat tadi kan ada kan siapa customer yang ingin kita layani di depan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terlalu luas ininya. Apa namanya? Segmennya. Karena terlalu luas nanti kita mungkin akan kesulitan melayani. Ya, karena apa? Karena kemampuan kita terbatas ya. Kita terbatas sumber daya, kita terbatas dana ya. Anda coba, Anda tes gitu ya. Syukur-syukur Anda punya partner gitu ya, bertiga, berempat, sehingga ini akan memudahkan Anda untuk bisa mengeksekusinya ya.
Saya kira itu Pak Aktof ya untuk pengantar saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi-diskusi saja. Silahkan nanti kita bisa, atau saya juga pengen sekali dengar ya, mungkin ada masukan-masukan atau pengalaman teman-teman yang generasi sekarang ini kan generasi digital ya. Lahir melek aja sudah tahu digital gitu ya. Tentu akan lebih sangat adaptif lah ya dengan perkembangan saat ini, dan peluang Anda untuk bisa sukses di dunia digital sekarang ini lebih besar menurut saya. Dan itu menjadi keunggulan lah ya, keunggulan dan privilege Anda yang sekarang berada di dunia digital yang sudah semakin kuat ini ya. Silahkan Pak Toh, mungkin bisa diarahkan bagaimana diskusinya. Oke, terima kasih Pak Faif. Waktunya sekarang tinggal 10 menit lagi nih, mohon maaf. Ya, silakan jika ada Ya, yang mau ditanyakan, silakan kita buka sesi pertanyaan aja dulu ya Pak Faifnya. Untuk siap. silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan. Silahkan, boleh ya, bebas aja gitu ya. Yuk Dan silakan. jangan usah ragu-ragu ya, teman-teman, kalau ada yang mau mulai bisnis nggak usah ragu-ragu. Yang penting terukur kata saya ya. Terukur itu let's say ya 10 juta gitu ya. Kalau misalkan nanti ternyata tidak pas, ya anggap aja 10 juta ini ongkos belajar lah ya, scan SKS gitu. Tapi pengalaman mencoba itu penting sekali ya. Pengalaman mencoba itu akan sangat berharga gitu ya. Jadi saya tidak memprovokasi, tapi kalau teman-teman sudah melakukan apa yang saya sampaikan itu dan teman-teman ingin mencoba, coba saja, yang penting terukur ya, terukur. Jadi tidak kemudian nekat membabi buta juga, tapi tetap dengan pertimbangan-pertimbangan dan strategi yang harus dipelajari ya. Insya Allah nanti pasti akan bisa kok gitu. Ini udah pertemuan keberapa nih Pak Aktas nih? Ini udah masuk pertemuan ke 11 Pak. 11 ya, oh, berarti 11. udah akhir-akhir ya. Iya, tinggal Oh, sudah UTS 2 minggu yang lalu. iya. Ada ini juga bisnis plan gitu juga. Ada Pak, materi bisnis Oh plan ada. ada. Cuman agak berbeda ya dari di BSI ya. Kalau di BSI kan kita Hmm, ada bisnis plan, terus ada open table ya Pak Faib ya. iya. Ya, karena ada sebenarnya nih mata kuliahnya mata kuliah baru Pak, Technopreneur. Tadinya kan entrepreneur ya, Oke. cuman namanya aja dirubah Mm-mm. jadi Technopreneur. Oke. Hmm. Oke, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak, karena ini waktunya udah mau selesai juga Pak Faib, daripada nanti putus sendiri. Mungkin ada Hmm, hmm. ada penutup dari Pak Faib, silahkan Pak. Oke ya teman-teman, saya termasuk orang yang sangat support ya ketika ada anak-anak muda yang ingin berbisnis, ingin mencoba sebuah bisnis ya, karena mumpung masih muda gitu ya. Jadi kesempatan itu sangat terbuka luas, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Energinya tentu sangat berbeda ketika nanti sudah seusia-usia saya misalnya ya. Itu sudah berbeda. Jadi masa muda itu masa yang eh, sangat bebas gitu ya. Jadi usahakan teman-teman tidak terbatasi kreativitasnya gitu. Kalau punya ide, saran saya daripada nanti menyesal seandainya, ya mending diaplikasikan saja. Yang penting terukur. Dengan begitu nanti pasti akan banyak sekali pelajaran gitu ya. Silahkan bentuk saran saya bentuk kelompok ya, jangan banyak-banyak ya, nanti malah ribet ya. Let's say 2 sampai 4 orang lah ya, kalau Anda ingin membuka usaha baru yang terukur. Sekali lagi, ini akan sangat bagus buat latihan. Nah, ini kuncinya di sini ya, jangan terlalu silau dengan profit dulu ya. Belum jangan, enggak. Kalian coba dulu, latihan dulu ya. Niatkan ini untuk membangun jiwa entrepreneur dulu. Karena kalau Anda punya jiwa entrepreneur ya, maka kalaupun toh nanti Anda setelah kuliah itu bekerja di sebuah institusi ya, maka jiwa entrepreneur itu akan sangat membantu ya, akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja Anda di tempat kerja ya. Karena membentuk jiwa entrepreneur itu tidak bisa lewat buku aja gitu, itu harus lewat praktek.
praktek nyata. Nah, ketika Anda sudah praktek, kebentuk itu ketahanan itu, kebentuk itu ketangguhan diri itu, jiwa pantang menyerah itu sudah kebentuk, maka tentu saja ketika Anda misalnya masuk di dunia kerja dan Anda menghadapi masalah-masalah yang ada misalnya, tentu Anda akan kebantu oleh jiwa entrepreneur yang sudah kebentuk, ketangguhan diri, sifat pantang menyerah, ya kan, kreativitas dan seterusnya yang sudah menjiwa lewat latihan-latihan berbisnis itu, ini akan membantu Anda dalam menyelesaikan masalah dimanapun Anda berada. Jadi tidak ada ruginya gitu ya. Oke, itu aja Pak Aktof. Terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya ya Pak Aktof ya. Semoga sukses buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih Pak Faib atas sharingnya hari ini. Kalau Oke, tidak ada sama-sama pertanyaan, Pak. terima kasih Pak. Silakan Pak, boleh silakan di live. Oke, saya live dulu ya. Terima kasih ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.